Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi, kita mau beribadah bersama-sama di sore hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh berada di tempat-Mu ini Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan yang hadir, Tuhan yang lawat setiap kami, Tuhan yang akan menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, dan biarkan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang sore hari ini masih antusias semangat, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari umat Tuhan, kita mau sama-sama katakan bahwa Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku
saudara, mari terus nikmati hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa kedahsyatan Tuhan kita itulah yang menolong setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau sekali lagi menyembah Tuhan kita. Kita katakan bahwa Tuhan adalah penolong dan penyelamat hidup kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahmu. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahmu. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih buat sore hari ini kami ada di tempat ini lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tidak peduli apapun situasinya, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, haleluya. Bilang kiri kanan walaupun berjauhan, katakan tetap semangat, Tuhan dahsyat. Katakan begitu saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Oke, sekarang kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Markus pasal yang ketiga, saudaraku. Saya kasih judul firman Tuhan, apa yang membuat Yesus berduka dan apa yang membuat Yesus bersuka. Jadi kita mau belajar meneliti, ada saatnya Yesus itu berduka cita, tapi ada saatnya Yesus juga bersuka cita. Nah, sebagai anak-anaknya, sebagai kekasih-kekasihnya, maka kita perlu tahu apa sih yang bikin susah kekasih kita dan apa yang bikin senang kekasih kita. Yang mau bikin senang Yesus katakan amin, saudaraku ya, haleluya. Oke, saya akan mulai dari ayat yang kelima, Markus 3 ayat yang kelima. Kita nggak kemana-mana, tapi kita akan bahas mulai ayat 1 sampai ayat 6. Jadi itu satu perikop 6 ayat saja ya. Ayat yang kelima saya baca. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu.
Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Jadi pertanyaan yang pertama harusnya langsung bisa dijawab dari tema kita. Apa yang membuat Yesus berduka? Dalam ayat ini jelas Yesus berduka karena kedegilan mereka. Nah, kedegilan itu apa? Kedegilan itu Bapak Ibu. Nah, yang menarik di ayat yang kelima ini, kata berduka itu hanya dipakai satu kali ini di Alkitab. Jadi kata berduka dipakai kata Yunani sulupeo. Dan kata sulupeo itu artinya berduka cita, bersedih hati, menyayangi. Dan ternyata kata sulupeo itu hanya dipakai satu kali di ayat ini. Jadi dalam sepanjang Alkitab kata sulupeo berduka itu dalam hal ini cuma dipakai satu kali, yaitu dalam ayat ini. Nah, kemudian kita lihat kedegilan. Kedegilan itu artinya sikap keras kepala atau sikap hati dingin. Itu kedegilan. Dalam terjemahan lain, kata kedegilan diterjemahkan dengan kekerasan hati atau keras kepala. Jadi itu degil. Jadi hanya terjemahan baru yang memakai terjemahan kedegilan. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia yang lain, mereka memakai kata kekerasan hati atau keras hati dan keras kepala. Bilang sama sebelah, jangan keras kepala, jangan keras hati. Katakan begitu saudaraku. Haleluya ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kemudian marah. Marah itu dipakai kata orge. Dan ternyata itu bukan cuma marah biasa, tetapi itu murka. Itu mengandung pengertian hukuman. Karena Yesus marah kan saudaraku. Karena setelah dia berduka karena kedegilan mereka, karena kekerasan hati, karena sikap keras kepala mereka, maka kemudian Yesus marah. Dan kata marah itu artinya murka. Itu juga artinya hukuman atau kemarahan atau amarah. Nah, sebelum kita bedah dari ayat 1, coba buka Roma 2 ayat yang kelima. Saya mau tunjukkan kata marah atau orge itu juga ada di ayat ini. Saya baca. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun orge atas dirimu sendiri. Jadi marahnya Yesus itu adalah marah murka. Kata ini juga dipakai kata yang sama, yaitu orge. Murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana orge dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, marahnya Yesus karena kedegilan hati, karena kekerasan hati, itu marah yang gak main-main. Katakan sama-sama, ini marah yang serius. Katakan begitu saudaraku ya, haleluya. Ini marah yang serius karena Yesus udah gak tahan lagi dengan sikap kedegilan. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih orang-orang itu degil. Ceritanya, konteksnya, kronologinya bagaimana sampai orang itu bisa dikatakan degil, bisa dikatakan keras kepala, bisa dikatakan keras hati. Nah, kita akan lihat ayat 1 sekarang, Markus 3 ayat 1. Ini judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 1 saya baca, Markus 3 ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Berhenti dulu. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Kata lagi itu menunjukkan bahwa Yesus biasa masuk di rumah ibadat. Yesus itu rutin
rutin masuk rumah ibadat. Yesus itu selalu masuk rumah ibadat. Katakan sama-sama, Yesus setia beribadah. 1, 2, 3. Yesus masuk lagi, berarti pernah. Berarti sebelumnya dia sudah terbiasa masuk ke rumah ibadah. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Kemudian kalimat yang berikutnya, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kenapa? Saya percaya ketika Yesus masuk, Yesus mengamati, Yesus melihat, Yesus meneliti, dan dia lihat ada orang yang mati sebelah tangannya. Nah, dalam terjemahan lain, mati sebelah tangannya itu dipakai kata lumpuh. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata layu. Jadi tangannya itu layu atau lemah. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin ada yang tanya, Pak, ini tangan kanan apa tangan kiri? Haleluya. Bapak Ibu coba periksa di ayatnya, itu tangan kanan atau tangan kiri? Tangan mana? Sebelah. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya. Itu pentingnya membandingkan satu cerita yang ditulis Markus dengan cerita yang sama ditulis oleh Lukas dan Matius, karena cerita ini ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, di kitab Lukas, nggak usah dibuka, versi Lukas, hanya Lukas yang mengatakan bahwa orang ini mati sebelah, yaitu tangan kanan. Jadi hanya Lukas yang jelas mengatakan yang mati, yang layu, yang lemah itu tangan kanan, gitu. Kenapa Lukas teliti melihat yang kanan apa yang kiri? Kenapa Matius gak nulis kanan apa kiri? Markus gak nulis kanan kiri? Karena Lukas itu tabib. Lukas itu seorang penyembuh, pengobat, dokter di masa itu. Jadi dia peka melihat, oh yang terganggu itu tangan kanan, gitu ya. Dan kemudian versi tulisan non-kanonik. Non-kanonik itu begini Bapak Ibu. Di masa perjanjian baru, di masa itu, tulisan-tulisan tentang kisah kehidupan Yesus itu banyak. Jadi bukan cuma Matius, Markus, Lukas, Yahya. Ada orang-orang lain lagi yang melihat pelayanan Yesus lalu menulis. Tapi tulisan itu tidak dimasukkan dalam Alkitab. Tidak dikanonisasi, tidak dipilih untuk masuk dalam bagian Alkitab. Karena itu kenapa Alkitab Perjanjian Baru hanya 27 ya, 27 kitab. Artinya kalau ada Injil Barnabas, ada Injil Filipus, ada Injil apa, itu tulisan yang beredar pada saat itu, tetapi melalui sebuah pengujian panjang, rabi-rabi, guru-guru, ahli-ahli Alkitab menetapkan ini nggak bisa masuk di Alkitab karena ada hal-hal yang dipertanyakan. Nah, dari salah satu sumber tulisan non-kanonik yang tidak masuk dalam kanon Alkitab, maka ada penjelasan rupanya si orang yang mati sebelah tangannya itu rupanya tukang batu. Dia tukang bangunan. Sehingga dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan tolong, aku ini tukang batu, tukang bangunan. Tangan kananku ini lemah, lumpuh. Padahal ini adalah andalan untuk aku bekerja. Jadi kalau tanganku yang lemah ini enggak Tuhan sembuhkan, maka aku enggak bisa bekerja. Lalu ceritanya nanti Yesus sembuhkan orang ini. Jadi kenapa Yesus perlu menyembuhkan? Karena bukan hanya sekedar menyembuhkan tangannya. Ini berurusan dengan kehidupannya sehari-hari. Ini berhubungan dengan keluarganya. Katakan sebelahmu, Yesus tahu kebutuhan sehari-hari kita. Katakan begitu saudaraku, haleluya ya. Ya, Yesus menyembuhkan karena dia ngerti ini tukang batu yang perlu disembuhkan. Dia kerja dengan tangannya. Dia harus menghidupi keluarganya. Kalau dia nggak bisa kerja, maka keluarganya terganggu. Jadi ayat 1 berkata Yesus masuk lagi ke rumah ibadat.
Dia lihat seseorang yang tangan kanannya mati sebelah. Ayat 2. Mereka ini orang Farisi, ya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Oke, berhenti dulu. Yesus masuk ke rumah ibadat. Dia lihat situasi, apa yang bisa aku lakukan? Siapa yang harus dibantu? Siapa yang memerlukan pertolongan? Yesus melihat situasi untuk melakukan kebaikan. Tapi ternyata ada satu kelompok orang Farisi yang juga masuk ke rumah ibadat. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengamat-amati Yesus. Apa yang mereka amati dari Yesus? Apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu atau tidak? Motivasinya mereka mengamati apa? Ayat itu dikatakan supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah, perbandingannya begini sekarang. Yesus masuk ke rumah ibadat, orang Farisi masuk ke rumah ibadat, gitu ya. Yesus melihat-lihat situasi untuk kebaikan, orang Farisi melihat-lihat situasi untuk keburukan, untuk mencari-cari kesalahan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini engkau beribadah, engkau melihat sekelilingmu, ada dua pilihan. Kita akan lihat, itu kok teman saya sana kok enggak sukacita, ada apa ya? Jangan-jangan lagi sedih, lagi galau, lagi patah hati, lagi enggak punya uang, sakit gigi, sariawan, kecetit rambutnya, dan sebagainya, saudaraku ya. Jadi kemudian kita meneliti, oh nanti tak tanya, kenapa sih senyumnya kok berbeda dari biasanya, begitu ya. Oh ternyata senyumnya berbeda karena lupa pakai gigi palsu. Haleluya, saudaraku ya. Ternyata senyumnya kok ditutup-tutup. Oh rupanya lupa pakai gigi palsu, saudaraku ya. Oh berarti nggak masalah. Tapi ada orang yang datang beribadah untuk melihat apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan, siapa yang harus ditolong, itu Yesus. Tetapi orang Farisi dia mengamat-amati Yesus. Bapak Ibu kalau lihat cerita sebelumnya, maka Yesus itu memang sudah menimbulkan kontroversi. Kalau dia ngajar, banyak orang yang datang kumpul. Ketika dia berhadapan dengan setan, setan begitu cepat pergi meninggalkan. Orang-orang sakit disembuhkan. Orang-orang Farisi mulai tanda tanya, siapa ini? Ini hamba Tuhan baru, bikin heboh, bikin gaduh. Cerita sebelumnya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Itu tidak diizinkan menurut hukum Taurat yang mereka tafsirkan. Nanti kita akan sedikit singgung itu. Jadi kenapa mereka mengamat-amati Yesus? Ini kan hari Sabat. Hari Sabat itu Alkitab berkata dalam hukum yang kelima, kuduskanlah hari Sabat. Coba sekarang saya kan berhenti dulu lihat di situ Keluaran pasal 20. Coba ditampilkan. Yang dipermasalahkan tuh begini, saudaraku. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ya. Keluaran 20 ayat 8. Ini hukum yang keempat. Hukum yang keempat. Hukum yang keempat dari 10 hukum Taurat. Hukum perintah Allah, 10 perintah Allah maksud saya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi jelas, ini perintah. Hukum Taurat, orang Israel ngerti, orang Yahudi ngerti, orang Farisi ngerti, ini hukum yang harus dilakukan. Terus ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Terus 10. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Terus, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi orang Yahudi sangat paham bahwa menguduskan hari Sabat itu artinya hari beribadah. Dan karena firman-Nya ngomong jangan melakukan pekerjaanmu, kemudian orang Farisi mendaftarkan apa saja sih yang termasuk pekerjaan, dan kemudian mereka membuat ratusan poin hal-hal yang dianggap termasuk pekerjaan. Termasuk bawa peniti itu nggak boleh, saudaraku, karena itu masuk pekerjaan. Kalau di cerita sebelumnya di Markus tadi, murid-murid lapar lalu memetik gandum. Di hari Sabat mereka kupas gandumnya lalu dimakan gandumnya. Orang Farisi ngomong, murid-murid kok metik gandum hari Sabat? Jadi yang dipersoalkan bukan metik gandum orang, saudaraku, karena ada hukum yang lain yang mengatakan kalau dipetik untuk dimakan nggak apa-apa, ya. Yang dipersoalkan bukan memetik gandumnya, kepunyaan ladang orang, tidak, tapi kenapa melakukan itu di hari Sabat? Karena itu termasuk kategori pekerjaan. Metik, lalu digiles pakai tangan gitu, ngupas kulitnya, kemudian makan. Itu artinya menyiapkan makanan. Dan itu artinya melanggar hukum Taurat, hukum yang keempat, karena itu artinya sama dengan bekerja. Mereka membuat daftar poin ratusan yang termasuk pekerjaan. Nah, termasuk menyembuhkan orang itu nggak boleh. Saya mau tanya, di penjelasan aslinya ada nggak di situ penjelasan bahwa engkau tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat? Ada begitu tadi setelah kita baca? Di hukum yang aslinya, di hukum keluaran, di hukum yang ketika Tuhan ngomong sama Musa, nggak ada. Itu hanya penafsiran orang Yahudi. Orang Farisi kalau menyembuhkan orang itu termasuk pekerjaan. Nah, lanjut, kita kembali ke Markus, ya. Mereka mengamat-amati. Dalam terjemahan lama dipakai kata mengintai. Jadi orang Farisi menurut perjanjian lama itu mengintai. Terjemahan Net Bible, watch Jesus closely, mengamat-amati, melihat dengan dekat. Kemudian menurut Denny Yoga, saudaraku, mengamat-amati itu artinya mengawasi, memata-matai dengan tujuan negatif. Jadi orang Farisi itu mengamat-amati Yesus bukan untuk melihat apa ya yang dia mau lakukan, tak support, enggak. Dia mengamat-amati Yesus, memata-matai untuk tujuan negatif. Dikatakan supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah kalimat mutiara begini, carilah kesalahan, maka engkau akan mendapatkannya. Bapak Ibu kalau mau cari-cari kesalahan, Bapak Ibu akan pasti dapat dari orang terbaik sekalipun. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Farisi, saudaraku. Mereka mencari kesalahan Yesus supaya dapat menyalahkannya, supaya bisa melakukan sebuah tindakan kepada Yesus. Ayat yang ketiga, lanjut. Bilang sama sebelah, masih sadar kan? Nah, katakan saudaraku, haleluya ya, masih sadar ya semuanya ya, haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ketiga, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Jadi Yesus minta orang ini berdiri di tengah. Tujuannya supaya dapat dilihat semuanya. Ada kemungkinan rumah ibadat itu sinagog, saudaraku ya, sinagog. Ini bukan bait Allah, tapi sinagog.
Sinagog itu rumah ibadah kecil, saudaraku, yang sejarahnya panjang, karena ketika mereka dibuang di Babel 70 tahun kan mereka tidak bisa ibadah. 70 tahun mereka dibuang ke Babel, mereka karena bait suci kan sudah dihancurkan di Yerusalem. Mereka dibuang jauh dari negerinya 70 tahun, sehingga untuk mereka bisa beribadah mereka mendirikan rumah-rumah ibadat. Itu namanya sinagog. Dan kemudian ketika mereka pulang, mereka masih membawa tradisi sinagog itu, sehingga mereka sering berkumpul di sinagog, rumah ibadat orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, ada kemungkinan sinagog itu duduk jemaatnya berkeliling di pinggir tembok. Ada kemungkinan di masa itu, sehingga ada ruang di tengah yang kosong. Nah Yesus meminta si orang yang mati sebelah tangannya itu untuk ayo berdiri di tengah. Ayat yang keempat, kemudian katanya kepada mereka, ini Yesus ngomong sama orang Farisi, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Nah ini pertanyaan yang nusuk. Ini pertanyaan kenapa? Karena Yesus bisa mendeteksi hati dari orang-orang Farisi. Yesus ngomong ada dua pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, aku melakukan ini untuk sebuah kebaikan, tapi kamu melakukan pengamatanmu untuk kejahatan. Nah gitu. Yesus berbuat baik, Farisi berbuat jahat. Pertanyaan yang kedua, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dengan kata lain, Yesus menyelamatkan nyawa si orang ini, tetapi orang Farisi berencana membunuh Yesus. Gitu. Yesus ngerti apa yang sedang mereka lakukan, makanya mereka diam saja. Orang Farisi nggak bisa bantah, orang Farisi nggak bisa ngomong, saudaraku. Ayat yang kelima, ayat yang kita sudah baca tadi, ia berduka cita karena kedegilan, kekerasan hati, keras kepala mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Bapak Ibu, ternyata nih Yesus ini hikmatnya luar biasa. Dia cara menyembuhkannya, dia nggak lakukan apa-apa loh. Nanti kalau Bapak Ibu teliti, cara Yesus menyembuhkan tuh macam-macam. Ketika dia menghadapi, ada satu kali dia menghadapi orang buta, yang dia lakukan apa? Dia meludah ke tanah, kemudian dia bikin bola dari ludahnya, gitu kan? Kemudian adonan tanah liat dan ludahnya itu ditempelkan ke mata si buta. Artinya ketika dia menyembuhkan, dia melakukan sebuah aktivitas, meludah, nguser-nguser di tanah, kemudian menempelkannya. Ada satu kali dia menghadapi orang bisu tuli, dia tempelkan tangannya di telinganya, dan kemudian dia tempelkan tangannya di lidahnya. Dia melakukan sesuatu. Di bagian lain, saudaraku, mungkin tidak dicatat kan, mungkin dia pegang, saudaraku, mungkin dia kesana kemari karena banyak orang yang harus dilayani, dia jalan mundar mandir. Betul, itu bekerja, ada sebuah aktivitas, ada sebuah gerakan. Tapi sekarang Yesus ngerti bahwa yang dipersoalkan orang Farisi adalah nggak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, karena itu masuk kategori bekerja. Dan yang Yesus lakukan, Yesus nggak pegang orang itu, Yesus nggak tumpang tangan kepada orang itu, Yesus gak ngapa-ngapain. Yesusnya berkata, ulurkan tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya, dan orang itu sembuh. Jadi sebenarnya Yesus itu kalau mau menyembuhkan,
caranya nggak cuma satu macam, saudaraku. Katakan sama-sama, Tuhan kita emang kreatif. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan ya. Dahsyat, tadi lagu kita loh, dia penolongku, dia penyelamatku, terpujilah engkau Tuhanku. Betul, dia kalau melakukan menolong kita nggak cuma satu cara. Karena itu engkau yang sedang butuh pertolongan Tuhan, jangan mengandalkan satu cara yang itu saja. Oh, dulu ketika aku punya uang, maka Pucat Miko itu ngasih saya uang. Nah gitu kan, dulu ketika aku nggak punya uang, aku bergumul Tuhan, nggak punya kolektor. Tiba-tiba waktu berdoa, ternyata Pucat Miko itu mak telesep. Nah gitu saudaraku ya, ngasih uang. Jadi ketika hari ini kita nggak punya uang, orang rame-rame dekat Pucat Miko, siapa tahu dia kasih uang lagi, haleluya. Padahal saat ini saudaraku, Pucat Miko juga nggak punya uang, gitu ya. Kadang-kadang kita gitu, ini hanya ilustrasi saudaraku, ilustrasi. Kadang-kadang sebuah cara di mana Tuhan menolong, mengubahkan, menyentuh kita, kita andalkan itu. Oh, kalau penuh Roh Kudus itu harus rebah. Oh, kalau penuh Roh Kudus itu harus gelempang-gelempang, harus muntah-muntah. Ya harusnya itu yang salah. Enggak begitu. Tuhan bisa bekerja dengan 1001 cara. Yang setuju katakan amin, haleluya. Kali ini Yesus tidak melakukan pekerjaan. Yesus tidak melakukan sebuah gerakan, aktivitas. Dia hanya berkata, ulurkan tanganmu. Orang ini ulurkan dengan iman dan ternyata disembuhkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang sedang dilakukan Yesus adalah Yesus tidak sedang melanggar hukum Taurat. Karena sebenarnya menyembuhkan orang itu bukan sebuah pekerjaan. Katakanlah itu pekerjaan untuk misi, pekerjaan kemanusiaan. Maksudnya hukum Taurat itu ketika berkata gak boleh bekerja, itu maksudnya bekerja untuk kepentingan diri sendiri, untuk bisnis, memperkaya diri, sesuatu yang ditujukan untuk diri sendiri. Stop dulu deh, kamu istirahat, kamu ibadah. Gitu maksudnya, maksud awalnya. Tapi kemudian ditafsirkan oleh orang Farisi kebablasan, terlalu detail, dan itu justru memberatkan, bukan membantu, bukan meringankan. Jadi Yesus, kalaupun dia mau goyang-goyang kepalanya, kalaupun Yesus mau pegang tangannya lalu digoyang-goyang, lalu dia melakukan aktivitas, katakanlah dalam kutip dia melakukan sebuah tindakan, gerakan, pekerjaan, Yesus tetap tidak sedang melanggar hukum Taurat, karena pekerjaan yang sedang dia lakukan itu untuk menyelamatkan atau menolong orang yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi adalah Yesus hanya dituduh melanggar hukum yang sebenarnya hanya tradisi penafsiran. Dituduh, walaupun sebenarnya nggak begitu. Dan Yesus dengan penuh hikmat, dia nggak lakukan apa-apa. Ulurkan aja tanganmu. Kadang-kadang Bapak Ibu, sebuah kesembuhan, kadang-kadang sebuah mujizat terjadi, itu hanya bisa terjadi sesuai dengan iman kita. Kan Yesusnya berkata, ulurkan tanganmu. Orang itu mengulurkan, sembuh. Bapak Ibu, diperlukan iman dari si penderita. Nah, yang ketiga ini penting. Regulasi tidak boleh menghalangi misi. Katakan sama-sama, regulasi tidak boleh menghalangi misi. 1, 2, 3. Katakanlah ada aturan yang menyebutkan jangan bekerja. Tapi mosok sih untuk menolong orang harus dibatasi dengan aturan itu. Nanti kalau Bapak Ibu baca di tulisan Matius atau Lukas, Yesus ngomong begini, kalau kamu punya domba pada hari Sabat, kamu punya 1 domba masuk jurang, kamu biarkan saja? Kamu pasti lakukan, ambil dombamu, karena emergensi. Walaupun hukumnya berkata nggak boleh, tradisi ya, tradisinya berkata nggak boleh. Tapi kalau dombamu masuk jurang di hari Sabat, masa kamu diam saja? Jadi itu yang dimaksudkan bahwa Bapak Ibu, hukum, aturan boleh ada, tetapi demi belas kasih, maka kita harus mendulukan belas kasihan.
Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jadi misalnya kita nih mau ke gereja, saudaraku, kemudian sudah terlambat, kurang 1 menit kebaktian dimulai. Dan kita punya prinsip, aku tidak pernah mau datang kebaktian terlambat. Wong sekarang kebaktian cuma 1 jam. 1 jam saja masih terlambat. Jujur berapa menit kita kebaktiannya? Bilang sama sebelahnya, bukan tentang kamu kan? Tanya saudaraku kan ya, haleluya, puji Tuhan ya. Kalau dulu 2 jam, saudaraku ya, dulu 2 jam, terlambat masih ada 1 jam 45 menit, nah gitu kan. Sekarang cuma 1 jam, saudaraku. Jadi ada semua jemaat di Karisma, katakanlah aku punya prinsip, aku nggak mau terlambat. Tapi saudaraku, ketika Bapak Ibu di tengah jalan, tiba-tiba ada orang tabrakan, duer, dan kemudian orangnya kejar-kejar. Dan kita orang yang pertama lihat, saudaraku, haleluya. Sekarang kita lebih memberati peraturan atau nolong? Lagi kejar-kejar, Mbak, kejar-kejarnya diteruskan dulu, saya tak kebaktian dulu ya. Nanti saya habis kebaktian, saya balik, nanti tak tolongi deh, gitu kan. Tak kasih nafas buatan, nafas buatan. Ini sama-sama perempuan, saudaraku, sama-sama perempuan. Nanti tak buatkan nafas buatan, haleluya. Karena kita sudah pernah belajar PMI, sudah Palang Merah Indonesia, yang kita bisa memberikan nafas buatan. Jadi nafasnya diirit-irit dulu ya, haleluya. Tolong nafasnya diirit-irit, tersengat-sengatnya itu pelan-pelan saja. Nanti 1 jam lagi saya balik, saya akan tolong, haleluya. Karena demi peraturan, aku tidak mau terlambat. Apakah begitu Bapak Ibu? Tentu tidak. Yang emergensi, yang harus ditolong duluan. Atau misalnya Bu Fitri gitu kan, hari ini aku worship leader, pimpin pujian. Keluar Mangga 2 rupanya. Di situ tiba-tiba ada ibu yang sudah berasa mau melahirkan, saudaraku ya. Dan belum puskesmas hari Minggu tutup, harus ke rumah sakit. Dan ternyata Bu Fitri ini ternyata bisa membantu orang melahirkan, saudaraku, haleluya. Kitab Undang-Undang Bani Asaf Karisma, gitu kan, mengatakan bahwa WL nggak boleh terlambat. WL itu minimal 20 menit sebelum kebaktian sudah harus ada di gereja untuk mimpin doa praibadah. Itu kitab Undang-Undang Hukum Bani Asaf Karisma, saudaraku, haleluya. Nggak boleh terlambat. Nah, Bu Fitri keluar itu sudah 8 kurang 25, jadi 5 menit lah jalan kaki. Ternyata di depan gang Mangga 2 di situ ada ibu yang mau melahirkan, aduh, dan ternyata tidak ada orang lain, saudaraku. Dan Bu Fitri harus menolong, haleluya. Katakanlah begitu. Apakah Bu Fitri akan berkata, ya Mbak, ditahan dulu, tak doakan, ditahan, diempet, saya tak WL dulu. Nanti habis WL tak tolongi, haleluya. Apakah begitu, saudaraku? Dan kemudian ketika Bu Fitri datang ternyata kurang 5 menit, ternyata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dia menolong, saudaraku, dalam 10 menit selesai semuanya. Dan kemudian Bu Fitri utuk masuk ke sini jam 8 kurang 5 menit. Nah, kira-kira ketika dia menjelaskan kepada saya, Pak, saya ini baru saja menolong orang melahirkan. Kira-kira saya marah nggak, saudaraku? Kalau saya marah itu kebangetan, saudaraku. Kenapa? Peraturannya, regulasinya ngomong seperti itu, tapi demi alasan kemanusiaan, demi sesuatu yang emergensi, ini harus didahulukan, harus ada toleransi dalam hal itu. Makanya Pak Jokowi berkata bahwa regulasi harus dipangkas. Kenapa? Karena 33 perusahaan keluar dari Cina, pernah gitu, saudaraku ya. 33 perusahaan keluar dari Cina. Pak Jokowi berharap, salah satunya pasti masuk Indonesia lah, karena iklim Indonesia sudah kondusif. Ternyata dari 33 perusahaan itu nggak ada yang masuk Indonesia, larinya ke Vietnam, larinya ke Thailand. Dan Pak Jokowi, waduh, ini pasti gara-gara regulasi. Ternyata orang sana mau masuk Indonesia, peraturannya banyak, izin untuk mendirikan usaha begitu rumit, bla bla bla. Nah, sekarang yang dilakukan Pak Jokowi adalah pemangkasan regulasi. Supaya apa? Supaya memudahkan iklim investasinya bisa bergerak dan Indonesia maju.
Jadi Bapak Ibu, hukum diciptakan bukan untuk membatasi, tetapi untuk menolong, untuk memberkati. Yang setuju katakan amin, saudaraku, haleluya. Jadi Yesus berkata, ulurkan tanganmu, dan orang itu sembuh, saudaraku. Orang itu sembuh, orang itu dipulihkan. Nah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Yuk baca sama-sama Markus pasal 3 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Bapak Ibu, ini awal rencana penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Pada akhirnya memang Yesus ditangkap, tapi ini awal. Ini bibit, ini benih, ini pangkal, di mana orang Farisi mulai merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dengan cara apa? Dia bekerja sama dengan orang Herodian. Siapa orang Herodian? Orang Herodian adalah pengikut Herodes. Sementara buat orang Yahudi sebenarnya mereka kontra dengan pengikut Herodes, karena ini orang-orang politik lah, orang-orang politik, murni politik. Dan Herodes itu sering dianggap sebagai boneka Romawi. Herodes itu dianggap sebagai gak murni Yahudi, ini bonekanya Romawi. Orang Farisi gak mau, tapi demi nangkep Yesus, karena punya tujuan dan kebencian yang sama, mereka bisa berkolaborasi. Mereka bisa mengadakan konspirasi untuk menangkap dan membunuh Yesus. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka mau membunuh Yesus? Apa hukum yang dilanggar oleh Yesus? Sebenarnya mereka ngerti Yesus nggak melanggar hukum, tetapi mereka sudah kadung tersinggung. Ini soal harga diri. Ini soal harga diri. Mereka merasa sebagai sebuah kelompok Yahudi yang paling dihormati, yang menjaga wibawa, yang menegakkan peraturan di mana-mana. Sekarang dengan hikmat Yesus membuktikan bahwa sebuah pekerjaan bisa dilakukan tanpa pekerjaan. Intinya begitu. Tapi mereka sudah kadung jengkel. Mereka sudah kadung, saudaraku, mereka sudah kadung marah. Nah sekarang ini yang membuat Yesus berduka. Kekerasan hati, kekerasan kepala. Kita akan lanjutkan apa yang membuat Yesus bersuka cita. Tetapi berikut lagi, haleluya, puji Tuhan ya. Saya akan lanjutkan apa yang membuat Yesus bersuka cita berikutnya, saudaraku ya. Kapan waktunya? Kita tunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Tutup Alkitabmu, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Dia yang memberikan pengharapan, dia memberikan kepastian dalam hidup kita. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
percaya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Bapak Ibu, adakah yang kau mati sebelah? Pengharapanmu, semangatmu, mungkin tubuhmu baik-baik saja, tetapi ada pengharapan yang tinggal setengah, ada sukacita yang tinggal setengah, ada damai sejahtera yang mati sebelah. Tuhan siapkan sebenarnya damai sejahtera yang sempurna, lengkap, komplit, total. Dia siapkan berkat overall. Dia siapkan semua kebutuhan kita. Tapi mungkin semangat kita, iman kita, pengharapan kita seperti setengah mati, setengahnya lemah. Mari kita datang kepada Tuhan, karena seperti 2000 tahun yang lalu dia ada di rumah ibadah, melihat sebuah kebutuhan yang perlu diatasi. Maka sore hari ini pun dia ada di tengah-tengah kita, melihat kebutuhanmu pribadi lepas pribadi. Kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, sampaikan kepada Tuhan. Biarkan dia tolong kita, biarkan dia bergerak. Kita perlu punya hati yang lembut, karena kedegilan hati itu mendukakan dia. Kedegilan hati, kekerasan hati itu membuat dia bersedih dan kemudian dia marah. Mari kita punya hati yang lembut dan kita berkata, aku mengerti belas kasihanmu. Bapak Ibu, saudaraku, karena belas kasihan, dia abaikan semua hukum alam. Dia turun dari surga ke dunia, itu melawan hukum alam. Karena tidak ada makhluk pun yang bisa melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Dia redakan badai, hukum alam takluk di tangannya. Hukum ada di tangan Tuhan. Tuhan penguasa segala hukum. Karena itu ketika manusia membuat aturan-aturan, orang Farisi membuat aturan-aturan yang menyulitkan, Yesus terjang gitu demi sebuah keselamatan, demi sebuah misi yang tidak boleh dibatasi oleh regulasi apapun. Saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama. Sore hari ini Yesus punya misi atas hidupmu. Sore hari ini Yesus punya misi atas keluargamu. Sore hari ini Yesus punya misi atas masa depanmu. Sore hari ini Yesus punya misi atas pribadimu. Dia siap melakukan apapun sebab dia, haleluya.
Mari kita angkat tangan kita. Kami percaya. Kami ulurkan tangan kami kepadamu dan biarkan kami disembuhkan. Kami ulurkan tangan kami, biarkan kami dijamah. Kami ulurkan tangan kami dan biarkan Engkau membuat perubahan dalam hidup kami. Engkau memberikan pengharapan. Hanya namamu yang memberikan kepastian Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nanti Ibu Gembala tutup doa. Haleluya. Sore malam hari ini Tuhan, kami dengar firman-Mu. Ketika kami diperhadapkan dengan peraturan dan kebutuhan untuk menolong orang, maka kami harus melakukan seperti yang Engkau kerjakan Tuhan. Meskipun ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, biarkan kami didapati benar di mata Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Yesus teladankan buat kami. Tuhan, ada banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan. Biarkan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi jawaban buat mereka. Biar kiranya hikmat Allah pun tetap ada buat kami Tuhan, sehingga kami bisa jadi terang buat dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-umat-Mu, mereka yang sedang datang ke tempat ini dengan lemah imannya dikuatkan kembali, yang pengharapannya tinggal sebelah, Tuhan kembali sempurnakan pengharapan mereka di dalam Engkau. Sukacita mereka melemah dikuatkan lagi di hadirat-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang terimalah perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib turun dalam hidupmu. Dan pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara menyertai tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara sempurna sampai Yesus datang menjemput gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semuanya.